Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya untuk teman-teman dan Bapak dosen. Di sini saya ingin memperkenalkan nama saya. Ini Muhammad Fajri dengan NIM 2483110045 dari kelas Hukum Keluarga B semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi yang dengan MK Hukum Perdata Internasional dengan materi memahami sumber hukum perdata internasional dan berbagai cabangnya nanti. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak dosen saya yaitu Pak Irfan sudah memberikan atau mengasih mahasiswanya ini untuk mempresentasikan materi yang apa yang didapatkan melalui bikin video ini. Mungkin langsung saja untuk mengefisienkan waktu, mari langsung ke pembahasan. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang memahami sumber hukum perdata internasional. Di sini pengantarnya itu apa itu hukum perdata internasional atau bisa disingkat HPI. Nah, HPI ini adalah cabang hukum yang mengatur hubungan perdata yang melibatkan lebih dari satu negara atau sistem hukum nasional. Artinya HPI ini muncul ketika suatu peristiwa hukum melintas batas negara. Jadi ini antar negara. Misalnya ada warga Indonesia yang menikah dengan warga Jepang lalu tinggal di Australia. Nah, kalau muncul persoalan hukum seperti status perkawinannya ini atau hartanya mereka ini, pertanyaannya hukum negara mana yang berlaku. Nah, disinilah HPI ini berperan. Disinilah HPI ini muncul. HPI ini itu membantu menentukan hukum mana yang digunakan, pengadilan mana yang berwenang, dan bagaimana putusan dari negara lain itu bisa diakui dan dijalankan di Indonesia. Namun untuk memahami HPI ini kita nih harus tahu dulu dari mana sih sumber hukum berasal ini. Yang pertama itu sumber HPI ini secara umum itu ada 4. Secara umum HPI ini bersumber 4, yaitu peraturan nasional yang pertama, terus perjanjian nasional, jurisprudensi, dan kebiasaan internasional. Saya mungkin akan membahas tentang peraturan nasional dan perjanjian nasional. Dan jurisprudensi dan kebiasaan internasional itu akan dibahas sama teman saya, Arisman. Mungkin langsung saja masuk ke peraturan nasional. Ini adalah pondasi utama, di mana sumber pertama adalah itu peraturan nasional. Ini mencakup undang-undang dan peraturan hukum yang dibuat oleh suatu negara dan berlaku dalam wilayah hukumnya. Nah, dalam konteks Indonesia, peraturan nasional ini menjadi pondasi utama dan titik tolak dalam menyelesaikan kasus-kasus yang mengandung unsur asing. Ya, contohnya itu perjanjian antara warga Indonesia dengan perusahaan negeri, sengketa warisan yang melibatkan aset di luar negeri, atau status hukum seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Nah, peraturan nasional ini paling penting adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHPER. Nah, itu memuat dasar-dasar hukum seperti perjanjian warisan dan status pribadi. Nah, selain itu ada juga undang-undang khusus seperti Undang-Undang Penanaman Modal yang mengatur investasi asing. Nah, serta aturan kolonial lama seperti Algemeen Bepeling van Wetting for Indonesia atau disebut AB yang masih berlaku untuk hal-hal tertentu. Nah, intinya peraturan nasional ini adalah pondasi dasar HPI di setiap negara, karena dari sinilah prinsip awalnya hubungan itu hukum dibentuk. Yang kedua akan membahas tentang perjanjian nasional, kesepakatan antar negara. Nah, sumber kedua ini adalah perjanjian internasional. Perjanjian ini adalah hasil kesepakatan antara dua atau lebih negara yang mengikat secara hukum internasional. Tujuannya ini untuk menyamankan aturan menciptakan kepastian hukum dalam hubungan lintas batas. Kita ambil contoh konvensi PBB. Nah, tentang kontrak penjualan barang internasional CISG yang mengatur transaksi jual beli antar negara. Jadi, kalau perusahaan Indonesia ini menjual barang ke perusahaan Jerman, kita ambil contohnya, aturan kontrak ini bisa mengikuti CISG, bukan hanya hukum nasional doang. Nah, selain CISG itu ada juga konvensi New York
itu pada tahun 1958 yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrasi internasional. Artinya, jika sengketa diselesaikan melalui arbitrasi di luar negeri ini, hasilnya ini putusannya bisa diakui dan dilaksanakan juga di Indonesia. Kemudian juga ada Investment Beach bisa disebut juga, yaitu perjanjian dua negara yang bertujuan melindungi investor asing. Nah, misalnya ketika investor dari Jepang ini nih menanam modal di Indonesia, terus bid antara kedua negara ini memastikan investasinya mendapatkan perlindungan hukum. Jadi perjanjian internasional ini itu berperan besar dalam menciptakan harmonisasi hukum antar negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat internasional. Dengan kata lain, perjanjian internasional ini juga menjadi jembatan yang menghubungkan sistem hukum nasional dengan sistem hukum negara lain. Dari dua sumber yang tadi itu, pertama ini peraturan nasional, terus yang kedua itu perjanjian internasional. Ini kita bisa melihatlah bahwasanya HPI ini berdiri di atas dua pilar besar, berpijak pada hukum nasional dan satu lagi terhubung dengan hukum internasional. Jadi keduanya ini saling melengkapi. Peraturan nasional memberikan dasar hukum yang kuat dan di dalam negeri, sedangkan perjanjian internasional itu membantu menyelesaikan hukum kita dengan dunia luar atau negara lain. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Harisman. Saya dari kelompok 2. Ingin melanjutkan presentasi dari Saudara Fajri, yaitu jurisprudensi presiden yang membentuk hukum. Jurisprudensi mengacu kepada kumpulan-kumpulan putusan pengadilan yang sebelumnya telah dijadikan sebagai pedoman atau preseden dalam menyelesaikan perkara hukum dalam ranah hukum perdata internasional. Putusan-putusan ini memiliki nilai strategis karena seringkali menjadi referensi bagi hakim dan pengacara dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang kompleks. Baik putusan dari pengadilan nasional yang menangani kasus lintas negara maupun putusan dalam pengadilan atau badan arbitrase internasional, semuanya berkontribusi pada pengembangan hukum perdata internasional. Jurisprudensi membantu memberikan kejelasan pada area hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan tertulis, dalam menjamin konsistensi dalam aplikasi hukum di berbagai kasus serupa. Hal ini sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi pihak-pihak terlibat dalam transaksi atau sengketa nasional. Yang keempat, kebiasaan internasional norma tak tertulis. Praktik yang konsisten, norma yang tertulis, praktik konsisten, praktik yang secara konsisten diikuti oleh negara-negara dan dianggap sebagai kewajiban negara meskipun tidak tertulis dalam bentuk perjanjian atau undang-undang. Mengisi kekosongan hukum. Kebiasaan ini seringkali mengisi kekosongan hukum ketika tidak ada peraturan tertulis yang secara spesifik mengatur suatu perkara internasional. Contoh di Indonesia, dagang. Contoh umum dapat ditemukan dalam hukum prinsip-prinsip hukum dagang internasional, seperti pengakuan dan pelaksanaan pengadilan asing, yaitu yang telah diterima secara luas di antara negara-negara. Mengisi kekosongan hukum dalam hukum perdata internasional ini seringkali mengisi kekosongan hukum ketika tidak ada peraturan tertulis secara spesifik mengatur suatu perkara internasional. Kesimpulan
pilar-pilar hukum perdata internasional, peraturan internasional, aturan hukum domestik yang berlaku di suatu negara menjadi dasar hukum dalam menangani perkara dengan unsur asing. Kebiasaan internasional praktik umumnya yang diakui secara hukum mengisi kekosongan hukum dalam hukum perdata internasional, perjanjian internasional, kesepakatan antar negara yang mengikat, mengatur hubungan hukum lintas batas. Jurisprudensi, pengaturan pengadilan yang berfungsi sebagai acuan pedoman dalam menyelesaikan kasus hukum perdata internasional. Keempat sumber ini saling melengkapi untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dalam hukum perdata internasional, memastikan keadaan dan kepastian hukum dalam kasus lintas negara. Teman-teman, materi ini sangat penting bagi kita semua. Bahwasannya jurisprudensi itu bisa dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan, yaitu peraturan dari awal mulanya dari keputusan yang diselesaikan oleh hakim. Mungkin cukup sekian ini sebagai penutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.